Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 13. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Tuhan janjikan akan menjawab dan memberitahukan kepada mereka yang bersuruh kepadanya. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 8. Tuhan akan memulihkan kepada Yehuda dan Israel. Ia akan mentahirkan dan mengampuni mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Dia. Paragraf yang ketiga ayat 9 sampai 13. Kota Yerusalem akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat baginya di depan segala bangsa di bumi. Akan ada pujian lagi, akan dipenuhi dengan orang dan ternak. Kesimpulannya, ketika Yeremia masih ditahan di pelataran, datang firman Allah kedua kali. Tuhan yang menjadikan bumi dengan membentukannya dan menegakkannya berjanji bahwa akan memulihkan kota yang penuh dengan bangkai-bangkai manusia dan akan membangun kota seperti dahulu. Maksudnya, Tuhan akan memulai lagi dan tidak ingat lagi perbuatan yang jahat mereka. Segala bangsa di bumi akan terkejut dan gemetar. Mereka akan memuliakan nama Tuhan. Tempat yang telah menjadi seperti padang gurun, kosong dan sepi itu juga akan terdengar suara kesukaan dan kegembiraan. Akan ada lagi gembala-gembala yang berbalingkan kambing domba di situ. Ajaran tentang Allah. Tuhan akan menjawab dan akan memberitahukan kepada orang yang bersuruh kepadanya tentang hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak ketahui. Kedua, Tuhan akan kembalikan orang-orang dari pembuangan dan akan mentahirkan dan mengampuni mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Dia. Ajaran tentang manusianya. Pertama, kita harus bersuruh hanya kepada Tuhan supaya mengerti rencana Tuhan. Kedua, orang-orang Israel yang melawan orang-orang Kasdim dihukum dan mati karena murka Tuhan, tetapi akan ditahirkan dan diampuni. Ketiga, kota Yerusalem akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di depan segala bangsa di bumi. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang Ia lakukan kepadanya. Dan orang-orang yang kembali dari pembuangan akan memuji Tuhan. Kota-kota akan dipenuhi kembali dengan orang-orang dan banyak ternak. Aplikasi hari ini. Pertama, bersuruh hanya kepada Tuhan supaya memahami dan taat atas rancangan dan rencana Tuhan. Kedua, mengajak orang-orang yang belum mengenal Yesus akan datang kepada Yesus dan bertobat dengan percaya bahwa Ia akan mentahirkan dan mengampuni segala dosa kita. Ketiga, memuji Tuhan yang mengembalikan keadaan kita dan memberitakan Injil untuk bumi dipenuhi dengan orang-orang yang memuji Allah dan Yesus. Kita harus memberitakan Injil supaya dipenuhinya di bumi dengan orang percaya. Sehingga PR praktik hari ini, berserulah untuk pemulihan bangsa Indonesia dan memberitakan Injil kepada seorang yang belum mengenal Yesus supaya bumi dipenuhi dengan orang-orang yang memuji Allah dan Yesus. Untuk hari ini, kita sudah dipanggil, dan karena kita tanggung jawab itu, kita semuanya hamba Tuhan. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.